Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatinatul Munawwar akan menjelaskan mengenai desain produk dan KFD. Pertama, paradigma desain berbasis kualitas dalam industri modern. Kualitas produk kini tidak hanya diperiksa di akhir produksi, tapi dirancang sejak awal. Dengan memahami kebutuhan pelanggan lebih awal, perusahaan dapat mengurangi kesalahan pemborosan dan biaya perbaikan. Selanjutnya, evolusi dan filosofi Quality Function Development atau KFD. KFD adalah metode dari Jepang yang menghubungkan desain produk dengan kebutuhan pelanggan. Dalam metode ini, kualitas menjadi tanggung jawab seluruh bagian perusahaan. Fokus utama KFD yaitu yang pertama, fokus pada pelanggan, yaitu menjadikan kebutuhan konsumen sebagai dasar utama dalam pengembangan produk. Yang kedua, kerjasama lintas fungsi, yaitu melibatkan berbagai departemen agar proses desain berjalan lebih efektif. Yang ketiga, efisiensi waktu dan biaya, yaitu mengurangi revisi desain dan mempercepat pengembangan produk. Selanjutnya, mekanisme penangkapan Voice of the Customer atau VOC. Perusahaan memahami kebutuhan pelanggan melalui survei, wawancara, dan observasi. Informasi tersebut kemudian diubah menjadi ukuran teknis untuk desain produk. Metode pengumpulan VOC yaitu yang pertama, wawancara mendalam, yaitu percakapan langsung dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka secara detail. Yang kedua, diskusi kelompok terfokus atau FGD, yaitu diskusi bersama beberapa pengguna untuk membahas pengalaman dan pendapatan mereka tentang produk. Yang ketiga, survei dan kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dari banyak responden secara lebih luas. Yang keempat, observasi lapangan, yaitu pengamatan langsung terhadap cara pelanggan menggunakan produk. Yang kelima, analisis keluhan dan saran dilakukan untuk menjadikan masukan pelanggan sebagai bahan perbaikan produk. Selanjutnya, struktur dan konstruksi House of Quality (HOQ). HOQ merupakan matriks utama KFD yang menghubungkan kebutuhan pelanggan dengan aspek teknis perusahaan. Alat ini membantu menentukan prioritas pengembangan produk. Bagian-bagian HOQ terdiri dari yang pertama, persyaratan pelanggan (the what), berisi daftar kebutuhan dan keinginan pelanggan terhadap produk. Yang kedua, karakteristik teknis atau the house, menjelaskan tentang respon atau spesifikasi teknis untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, matriks hubungan atau relationship matrix. Relationship matrix menunjukkan hubungan antara hubungan pelanggan dengan spesifikasi teknis. Yang keempat, matriks korelasi the roof. The roof digunakan untuk melihat hubungan antar spesifikasi teknis, apakah saling mendukung atau bertentangan. Yang kelima, matriks perencanaan dan evaluasi kompetitif, digunakan untuk membandingkan performa produk perusahaan dengan kompetitor. Yang keenam, the basement. The basement berisi hasil perhitungan prioritas teknis yang harus dikembangkan. Selanjutnya, dinamika 4 fase development product. KFD dilakukan melalui 4 tahap, mulai dari desain hingga produksi. Tahapan ini membantu menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi proses kerja nyata. Beberapa fase KFD adalah yang pertama, perencanaan produk. Fase ini adalah proses mengubah kebutuhan pelanggan menjadi rancangan produk. Yang kedua, desain komponen. Desain produk dipecah menjadi bagian atau komponen yang lebih spesifik. Yang ketiga, perencanaan proses. Fase ini menentukan langkah dan cara produksi di pabrik. Yang keempat, kontrol produksi. Kontrol produksi dilakukan untuk memastikan kualitas produk tetap konsisten. Selanjutnya, manajemen audit kualitas dalam siklus desain. Audit kualitas dilakukan untuk memastikan proses desain sesuai standar perusahaan. Audit juga membantu mencegah kesalahan dan menjaga sistem kualitas. Selanjutnya, peran kunci dalam sistem manajemen kualitas. Berbagai pihak dalam perusahaan memiliki peran berbeda dalam menjaga kualitas. Kerjasama antar bagian diperlukan agar desain dan produk produksi berjalan sesuai standar. Pihak-pihak yang berperan diantaranya adalah yang pertama, lead author, yaitu pemimpin audit yang mengatur dan memimpin proses pemeriksaan. Yang kedua, internal auditor. Internal auditor bertugas memeriksa dokumen dan memastikan prosedur dijalankan dengan benar. Yang ketiga, quality manager, yaitu pihak yang mengawasi seluruh sistem kualitas perusahaan. Yang terakhir, production manager. Produksi manager bertanggung jawab memastikan proses produksi sesuai standar. Selanjutnya, audit vs inspeksi vs quality control atau QC. QC dan inspeksi fokus pada pemeriksaan produk, sedangkan audit menilai sistem kerja perusahaan. Audit lebih berorientasi pada pencegahan masalah. Selanjutnya, skenario audit kualitas desain.
Dalam audit desain, auditor memeriksa penerapan kebutuhan pelanggan pada produk. Manajer produksi menunjukkan bukti pelaksanaan di lapangan. Selanjutnya, persiapan dokumen audit. Sebelum audit, perusahaan menyiapkan dokumen seperti SOP, manual kualitas, dan matriks KFD. Dokumen ini menjadi bukti bahwa proses kerja telah berjalan sesuai aturan. Selanjutnya, analisis dan penilaian ketajaman temuan audit. Auditor harus menemukan masalah berdasarkan bukti yang jelas dan mencari akar penyebabnya. Temuan audit yang baik harus kuat, jelas, dan mudah dipahami. Prinsip PLOR dalam perumusan temuan. Prinsip PLOR adalah metode penulisan laporan audit agar temuan lebih jelas dan terstruktur. Yang pertama, P. Pertanyaan. Pertanyaan adalah penjelasan mengenai kesalahan atau ketidaksesuaian yang ditemukan. Yang kedua, L. Lokasi. Lokasi menunjukkan tempat atau bagian perusahaan tempat masalah ditemukan. Yang ketiga, O. Objek atau bukti. Objek atau bukti adalah data yang mendukung temuan audit. Yang keempat, R. Referensi. Referensi adalah aturan atau standar yang dijadikan dasar penilaian audit. Selanjutnya, rubrik penilaian untuk kerja auditor. Kemampuan auditor dinilai berdasarkan kualitas temuan dan analisisnya. Semakin kuat bukti dan semakin mendalam analisisnya, semakin tinggi nilainya. Tingkatan penilaian dilakukan menggunakan skor 1-4 sesuai bukti dan kedalaman analisis. Skor 4, sangat tajam. Temuan sangat jelas, memiliki bukti kuat dan mampu menemukan akar masalah secara mendalam. Skor 3, tajam. Temuan sudah baik dan didukung bukti yang cukup jelas. Skor 2, kurang tajam. Temuan masih lemah karena bukti kurang spesifik dan analisis belum mendalam. Skor 1, tidak tajam. Temuan hanya berdasarkan asumsi tanpa bukti yang jelas. Selanjutnya, analisis kegagalan dan pitfall dalam implementasi KFD. Kegagalan KFD biasanya disebabkan oleh metode yang kurang tepat atau lemahnya kerjasama antar bagian. Akibatnya, KFD hanya menjadi formalitas administrasi. Kemudian ada kesalahan metodologis dalam penyusun matriks. Kesalahan metodologis yaitu data pelanggan yang kurang lengkap atau matriks yang terlalu rumit. Ada juga hambatan budaya dan organisasi. Hambatan budaya dan organisasi muncul karena kerjasama yang buruk dan kurang dukungan pemimpin. Selanjutnya, strategi pembelajaran dan masa depan KFD. Pembelajaran KFD mencakup teori dan praktik, termasuk simulasi audit di masa depan. AI dan Big Data diperkirakan membantu analisis kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat dan akurat. Kemudian, penentuan capaian pembelajaran KU06. KU06 adalah kemampuan mahasiswa dalam mengubah suara konsumen menjadi desain produk menggunakan KFD. Ada juga metode Role Play Audit. Role Play Audit adalah simulasi pembagian peran untuk melatih kemampuan praktik mahasiswa. Ada juga masa depan kualitas dalam desain produk. AI dan Big Data akan membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan secara lebih cepat dan relatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.